Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, tetap semangat belajar selagi di rumah ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap semangat ya. Insya Allah bila kita bersabar, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kali ini Miss Nur akan menjelaskan mengenai materi yang ada di tema 5A, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, yaitu tentang iklim di Indonesia dan keragaman flora serta fauna dan manfaatnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mister akan menjelaskan tentang iklim dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia serta manfaatnya. Yang pertama adalah tentang pengertian iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Nah, ini adalah salah satu contoh iklim yang ada di Indonesia ya, yaitu ada cuaca saat musim hujan ya, tanah-tanah menjadi subur, dan saat musim kemarau ya, terlihat gersang. Kemudian tentang keterkaitan iklim dan keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia ya. Keanekaragaman hayati ini artinya keanekaragaman makhluk hidup ya yang ada di Indonesia ya. Baik itu jenis flora atau tumbuhan maupun fauna. Bentang alam, kondisi fisik wilayah dan keadaan iklim berpengaruh terhadap jumlah dan beragamnya flora atau tumbuhan dan fauna di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beragam kekayaan flora dan fauna yang disebut keanekaragaman hayati. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang lebih bervariasi. Misalnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan daerah yang curah hujannya relatif kurang tidak memiliki hutan yang lebat, seperti di daerah Nusa Tenggara. Daerah ini banyak ditumbuhi semak belukar dengan padang rumput yang luas. Suhu udara juga mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di suatu tempat. Nah, Junghun telah membuat zonasi atau pembatasan wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia sebagai berikut. Terbagi atas 4 daerah ya, pembagian zonasi wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia berdasarkan klasifikasi pengelompokan oleh Junghun. Yaitu yang pertama, daerah panas yang berada di ketinggian 0 sampai 650 meter. Tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah kelapa, padi, jagung, tebu, dan karet. Kemudian yang kedua, di daerah sedang dengan ketinggian 650 sampai 1500 meter. Tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah kopi, tembakau, teh, dan sayuran. Kemudian yang ketiga, daerah sejuk. Daerah sejuk ini berada di ketinggian 1500 sampai 2500 meter. Tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah teh, sayuran, kina, dan pinus. Yang keempat adalah daerah dingin, di mana ketinggiannya berada di atas 2500 meter. Ya. Tidak ada tanaman budidaya di daerah ini. Nah, kemudian tentang flora atau tumbuhan ya, beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi iklim antara lain yang pertama ada yang namanya hutan musim. Hutan musim ini terdapat di daerah Indonesia yang memiliki suhu udara tinggi dan memiliki perbedaan kondisi tumbuhan di musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, pohonnya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh hijau kembali.
Contohnya hutan jati dan hutan kapuk randu. Hutan musim ini banyak terdapat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, ini adalah contoh hutan musim. Yang di sebelah kanan ya adalah hutan jati. Mohon maaf, yang di sebelah kiri kalian adalah hutan jati yang ada di Jawa Tengah, dan yang di sebelah kanan kalian adalah hutan kapuk randu. Ya. Yang kedua adalah hutan hujan tropis, yaitu terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi. Indonesia beriklim tropis dan dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia banyak memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Di Indonesia, hutan hujan tropis terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, inilah contoh hutan hujan tropis yang terdapat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sabana, yaitu terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit. Sabana berupa padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergerombol. Sabana terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini contoh gambar sabana ya. Kemudian stepa. Apa itu stepa? Stepa adalah padang rumput yang sangat luas. Stepa terdapat di daerah yang curah hujannya sangat sedikit atau rendah. Stepa ini terdapat di Nusa Tenggara Timur dan cocok untuk peternakan. Ya, ini contoh stepa ya, sayang ya. Kemudian yang kelima, hutan bakau. Nah, ini contoh dari gambar hutan bakau ya, atau mangrove, yaitu hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Nah, hutan bakau ini banyak terdapat di daerah Papua, di pantai Papua ya. Kemudian di Sumatera yang sebelah bagian timurnya dan di Kalimantan Barat serta Kalimantan Selatan. Kemudian flora atau tumbuhan di Indonesia dibedakan atas dua kelompok besar. Ini seperti yang sudah pernah Miss Nur sampaikan ya, bahwa flora di Indonesia dibagi dua, yaitu ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan ini meliputi tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di daerah kawasan Indonesia Barat, yang meliputi Pulau Sumatera, ya, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian yang kedua kelompok Indo-Australian yang meliputi tumbuhan yang ada di Indonesia Timur ya, yaitu berada di Pulau Sulawesi ya, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Perbandingan karakteristik flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk flora atau tanaman yang tumbuh di Indonesia Barat, itu tumbuh jenis meranti-merantian sangat banyak. Sedangkan kalau di Indonesia Timur, tidak ada, maksudnya jenis meranti-merantian itu tumbuhnya hanya sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan di Indonesia Barat. Sedangkan kalau di Indonesia Timur, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Flora di Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Dan yang keempat, flora di Indonesia Barat, jenis tumbuhan matoa itu sedikit, sedangkan kalau di Indonesia Timur terdapat banyak ya berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Yang kelima, flora di Indonesia Barat, jenis tumbuhan sagu sedikit tumbuh, sedangkan di Indonesia Timur banyak tumbuh tumbuhan sagu. Dan yang terakhir, terdapat berbagai jenis nangka di Indonesia Barat, sedangkan kalau di Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka. Nah, inilah manfaat keragaman flora dan fauna di Indonesia, seperti yang sudah pernah Miss Nur jelaskan, ya, bahwa berbagai jenis flora atau tumbuhan telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, bahan obat-obatan, dan lain-lainnya. Contohnya rotan, yang telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya.
Nah, ini ada di sebelah kiri kalian ada tanaman rotan, kemudian ini di tengah-tengah dan di sebelah pinggir sebelah kanan adalah hasil dari tanaman rotan yang bisa dibuat untuk kursi, meja, dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya, ya. Nah, manfaat keragaman flora sebagai bahan makanan bisa dilihat dari berbagai jenis makanan yang dikonsumsi atau dimakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras atau memakan beras atau nasi. Namun di beberapa daerah yang ada di Indonesia ada juga yang memakan jagung, ya, ubi jalar, talas, sagu, dan singkong sebagai makanan pokok mereka sehari-hari. Keanekaragaman tanaman juga dilihat dari berbagai tanaman buah, sayur, tanaman berumbi, dan rempah-rempah. Nah, inilah contoh tanaman penghasil buah. Ada jeruk bali, rambutan, sirsak, durian, duku, manggis, mangga, markisa, dan matoa yang banyak mengandung vitamin C. Nah, ini adalah contoh pohon jeruk bali ya, yang sebelah bagian atas ya. Kemudian di bawahnya ada pohon sirsak ya. Kemudian di sebelah tengahnya itu ada pohon durian. Di sebelah kanannya ada pohon duku dan di paling bawah ada tanaman matoa seperti sejenis klengkeng ya yang banyak tumbuh di Papua. Kemudian tanaman penghasil sayur antara lain kangkung, sawi, katuk, kacang panjang, bayam, buncis, kol, terong, bawang kucai, dan seledri. Nah, ini adalah contoh tanaman-tanaman penghasil sayur ya. Ada kacang panjang, kemudian buncis, tanaman seledri, dan yang di bagian bawah itu tanaman kol ya. Kemudian tanaman berumbi ya, antara lain jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, wortel, tales, singkong, lobak, bawang, ubi jalar, dan bawang putih. Nah, ini adalah contoh tanaman temulawak ya, dan di sebelah kanannya contoh tanaman wortel ya, merupakan tanaman berumbi. Kemudian yang berikutnya tanaman penghasil rempah-rempah, antara lain cengkeh, pala, merica, dan ketumbar. Ini adalah contoh gambar tanaman pala dan juga sebelah kanannya merica. Ya. Kemudian tanaman obat-obatan, di antaranya buah merah, ya, untuk mengobati kolesterol, diabetes, dan kanker. Kemudian ada tanaman mengkudu atau biasa disebut pace ya, buah pace itu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tanaman kina sebagai obat malaria. Nanas untuk memperkuat tulang. Nah, oleh karena itu anak-anak Mister harap senang nanas ya, senang makan buah nanas karena bisa memperkuat tulang kita. Kemudian daun semanggi. Nah, ini contoh gambar daun semanggi ya, untuk meningkatkan kualitas tulang agar terhindar dari osteoporosis atau pengeroposan tulang ya. Nah, inilah keanekaragaman makanan yang bersumber dari hewan. Kalau tadi yang bersumber dari tumbuhan atau flora. Nah, sekarang yang bersumber dari hewan atau fauna. Baik itu hewan yang hidup di darat, di air tawar maupun di air laut. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang kita makan ya. Yaitu antara lain kambing ya. Kemarin Lebaran Idul Adha kita makan daging kambing kan ya. Kemudian kelinci juga bisa dimakan. Kemudian sapi. Nah, ini mungkin hampir setiap pekan mungkin kita makan daging sapi ya. Kemudian ayam. Nah, ini mungkin juga sudah sering anak-anak ya. Ikan bandeng, ikan lele, kerang, belut, kepiting, rajungan, dan udang. Itu adalah contoh makanan yang bersumber dari hewan. Baik itu hewan yang hidup di darat maupun hidup di air, baik itu air tawar maupun air laut. Ya. Kemudian hewan yang dimanfaatkan sebagai obat, contohnya lebah. Ya, lebah penghasil madu. Itu untuk madunya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya, sangat bagus ya.
Kemudian udang, lobster, dan ikan sarden itu banyak mengandung kalsium dan mineral lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan gigi dan tulang kita. Nah, dari yang tadi Miss Nur sampaikan, Miss Nur akan menyimpulkan bahwa yang pertama iklim adalah kondisi cuaca ya di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Yang kedua, bentang alam, kondisi fisik wilayah dan keadaan iklim berpengaruh terhadap jumlah dan beragamnya flora atau tumbuhan dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, Junghun telah membuat zonasi atau pembatasan wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia sebagai berikut. Antara lain ada daerah panas, daerah sedang, daerah sejuk, dan daerah dingin. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah bahwa jenis flora atau tumbuhan di Indonesia yang dipengaruhi iklim dibedakan atas flora atau tumbuhan yang tumbuh pada jenis hutan musim, hutan hujan tropis, sabana, stepa, dan hutan bakau atau mangrove. Kemudian flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan tumbuhan yang tumbuh di kawasan Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian itu tumbuhan yang hidup di kawasan Indonesia Timur yang meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berbagai jenis flora telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu sebagai bahan furniture, bahan bangunan, bahan makanan, maupun bahan obat-obatan, dan lain-lain. Kemudian keanekaragaman tanaman juga dilihat dari berbagai jenis. Ada tanaman buah, sayur, tanaman berumbi, rempah-rempah, dan obat-obatan. Keanekaragaman makanan yang bersumber dari hewan, antara lain dari hewan darat, hewan yang hidup di air tawar, dan hewan yang hidup di air laut. Dan hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Mister sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semakin semangat bertambah semangat belajarnya di rumah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.